Malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, makasih Mas Sandro. Mas Sandro, saya sekarang lagi bermasalah sama majikan. Saya sudah memberikan notis, saya break per tanggal 1 kemarin. Tapi posisi saya di Cina. Terus saya dibawa pulang ke Hong Kong semalam. Nah, terus saya hari ini libur, disuruh cuci mobil. Saya sudah cuci mobil. Terus saya kan mau libur, saya mau beresin barang saya. Disuruh lagi nyuci baju. Saya menolak. Apakah saya salah? Terus, sampai lanjutin ceritanya. Udah sampai habis apa belum? Ini sekarang majikan saya lagi marah-marah. Saya nggak tahu harus gimana. Terus saya tanggal 5 pulang. Katanya sudah diberikan tiket saya, tapi saya nggak tahu. Ini saya lagi beresin barang, dianya marah-marah sama saya. Ya saya terima marah-marah, orang dianya kan posisinya kayak gitu, saya tahu lah. Terus ini posisi saya benar apa enggak? Halo? Ya. Sampai ambil nafas dulu pelan-pelan. Tenang. Kan nggak bisa ngomong sambil tergesa-gesa. Halo? Iya. Kalau sampean masih kerja ya dilanjutin aja kerjanya. Ngomongnya nanti. Soalnya saya ngomong kalau sampean masih tergesa-gesa, terus terengah-engah. Itu agak susah nerimanya nanti. Iya. Saya bisa, Mas. Jadi gini, Mbak. Hari ini kan Sabtu. Kalau sampean bisa libur setengah hari, sampean boleh kelebor. Ya. Sampean boleh itu bahasa kantornya siapa? Mas, tolong. Lebor departemen itu Lokongju. Lokongju. Nah. Jadi sampean ceritakan prosesnya semua. Dengan sampean cerita prosesnya itu semua dan sampean bawa fotonya tadi, surat break dan apa yang diperlakukan majikan, nanti Lokongjunya akan nelpon majikan. Dan sampean siap-siap aja, gak apa-apa, tambah marah, tambah apapun. Tapi ini saya sudah siap. Saya bisa nggak kita gantian ngomong? Halo? Sampean bisa? Sampean bisa tenang nggak? Kalau sampean nggak tenang, mending sampean kerja aja. Nanti nelponnya kalau sudah tenang. Iya, saya dengar. Kalau saya ngomong sampean masih nggak tenang, masih panik, ya percuma saya ngomong. Bisa dipahami nggak? Ya. Sampean mesti tenang dulu, cari posisi. Kalau masih kerja bilang saya masih kerja. Nanti telepon lagi, ada kesempatan saya telepon. Nah ini saya kebetulan. Saya libur, Mas. Nah libur sekarang kalau masih kerja gimana? Iya makanya disuruh kerja masih sama mereka. Saya ngomong ini bisa sampean terima dengan baik nggak? Bisa. Katanya kalau setengah hari saya ke Lokongju. Ya, karena hari Sabtu itu biasanya dia setengah hari sampai jam 12. Halo? Ya. Sampean daerahnya mana? Di Stanley. Kalau di Stanley berarti nanti di Taiko aja. Taiko Sing kantornya. Ya. Sampean cari di Google Labor Departemen Taiko Sing. Ya. Jadi gitu, Mbak. Ya. Apapun ceritanya, memutuskan secara sepihak itu boleh. Ya. Kalau sampean sudah bikin surat notisnya, terus ada jadwalnya sampean keluar dari rumah majikan ya nggak apa-apa keluar, udah waktunya. Ya kalau sampean kirim ke imigrasi, pastinya imigrasi akan mengirimkan surat ke majikan. Biasanya kayak gitu, Mbak. Jadi ibaratnya nih sampean sudah one man notice. Ya dari bulan Januari misalnya 31 atau tanggal 29 Januari sampean keluarnya 1
Maret misalnya, kan Februari udah 1 bulan, 29 hari. Nah, ketika sampean sudah masukkan suratnya ke imigrasi, imigrasi itu bakal nyurati majikan sampean. Tapi kalau surat itunya tidak sampai ke imigrasi, maka majikan tidak akan menerima surat. Nah, pertanyaan saya, sampean mau breaknya hari ini apa tanggal keluarnya kan tadi sampean bilang 14. 14 apa ini? Enggak 14 toh. Enggak toh. Itu kan saya bikin breaknya kan tanggal 1 waktunya di Cina saya. Satu apa? 1 Maret itu. Jadi sampean kirim suratnya, bikin suratnya 1 Maret. Terus keluarnya tanggal? Baru semalam dikeluarin dari Cina. Gitu. Soalnya kan nggak bisa kalau di Cina kan kirim ke imigrasinya kan nggak bisa. Terus sampean kapan mau kirim ke imigrasinya? Rencana hari ini. Oh, berarti kan 1 bulan ke depan. Nggak apa-apa. Iya, gitu loh. Biar itu loh. Saya nggak yang langsung keluar gitu loh. Kalau sampean langsung keluar, berarti sampean langsung bayar majikan. Sampean cari agent. Telepon agent. Untuk agent jadi saksinya. Kalau sampean nggak dapat saksi, sampean telepon polisi aja. Saya yang bayar itu Mas, soalnya udah kayak gini posisinya. Mbak, dengerin saya ngomong, oke? Kalau sampean mau hari ini keluar, sampean harus bayar 1 month notice. 1 kali gaji sampean harus kasih ke majikan. Nah, kalau sampean nggak punya saksi, itu bahaya. Makanya telepon aja polisi, ya. Telepon polisi datang, barang sampean beresin, sampean kasih uangnya dan suruh polisi itu jadi saksi. Kalau belum digaji gimana Mas? Duh. Saya kan emang ngomong ke majikan, saya belum menerima gaji. Saya gajian nanti tinggal potong aja 1 kali gaji kasih ke kamu. Ya nggak bisa begitu dong. Sampean nggak bisa. Mau keluar hari ini kok potong gaji, sampean harus bayar dulu. Nah, setelah sampean dengerin aku ngomong, Mbak. Halo. Ya. Kalau sampean potong gaji nggak bisa, duit sampean harus sampean bayar, baru setelah di luar sampean laporan sama labor. Gitu loh, untuk minta gaji bulan ini. Kalau sampean memaksa hari ini keluar, gitu loh Mbak. Bisa dipahami nggak? Berarti saya hari ini posisinya salah nih katanya. Iya, kalau sampean bilang potong aja gaji saya sebulan, nggak begitu caranya. Namanya keluar hari ini juga bayar majikan. Perkara gajinya sampean dan sampean nggak bisa. Aku keluar hari ini, wes sudah ambil aja gajiku yang sebulan ini, nggak usah aku terima. Nggak bisa begitu dong. Bisa dipahami nggak? Halo? Saya kira gitu iya. Ini kan saya belum digaji. Nah, pikir saya kan saya mau kasih ke majikan gitu. Karena dianya sudah belikan tiket saya kan tanggal 5 gitu. Mbak, mau dia tiket tanggal 5 itu berarti dia yang interminate sampean. Paham nggak? Terus sampean kalau disuruh keluar tanggal 5, gajinya mau tanggal berapa? Saya gajinya tanggal 29 kemarin, Mas. Tapi belum dikasih. Lah minta gajinya. Kalau dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya, terus sampean disuruh pulang, nggak bisa. Makanya sampean harus ke labor. Aku gajiannya tanggal 29. Tanggal 5 dia nyuruh aku pulang. Bilang gitu. Saya yang minta pulang, Mas. Kenapa? Karena saya mau pulang, soalnya udah nggak ini begini. Berarti kalau sampean keluar dari situ itu sampean kabur, Mbak. Ya, terus gimana? Halo? Ya. Jangan kabur, Mbak. Halo? Ya, belum, saya masih di rumah majikan, ya.
Sampean itu kalau mau pergi dari rumah majikan itu harus punya saksi. Harus pakai prosedur. Bisa dipahami nggak aku ngomong? Iya. Sampean walaupun udah jutek ya, wis stres ya, wis pusing ya, tapi sampean harus ngerti aturan. Jangan asal main kabur. Ya. Enggak. Kalau sampean mau one man notice terus bayar majikan 1 bulan gaji, sampean harus punya saksi. Oh. Jadi harus saksinya di mana? Ya telepon polisi, kan saya tadi bilang. Sama polisi. Ngomongnya gimana? Kalau sama itu polisi. Ya polisi, aku hari ini mau keluar. Ini surat one man notice saya. Dan gajian majikan lo sampean mau ngomong. Majikan saya harusnya gaji saya tanggal 29. Terus hari ini belum dia gaji. Makanya saya nggak usah terima gaji tapi saya keluar hari ini. Kamu jadi saksinya. Oh, gitu. Lah nanti polisi akan ngomong kayak gini. Oh ini bukan urusan saya. Kalian boleh bawa ke lebor. Lah ayo aku ke lebor. Aku akan ke lebor. Kamu bilang ke majikan. Aku hari ini ke lebor, kamu jadi saksinya, aku keluar rumah hari ini. Jadi jangan sampai sampean keluar tidak ada saksi. Nanti sampean dikira kabur. Kalau kabur nanti dituduh mencuri. Tapi kalau polisi kamu jadi saksi hari ini aku keluar dari rumah ini dan aku akan menuju lebor untuk penyelesaian persoalan ini. Begitu Mbak, bisa dipahami nggak kalau sampean udah nggak tahan? Iya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti Tapi biar saya telepon polisi. nanti biar lebor yang menyelesaikan persoalan. Tapi kalau untuk tiketnya tanggal 5 tetap bisa pulang nggak, Mas? Nanti jawaban itu dari lebor. Ya. Oh. Ya. Nah, tiketnya sampean sudah pegang apa belum? Belum. Nah, wong sampean tiket belum pegang aja udah ngomong tanggal 5. Sampean itu panik. Sampean itu udah panik duluan. Jadi otaknya nggak bisa berpikir. Makanya pelan-pelan berpikir. Bisa dipahami. Kalau menurut saya hari ini sampean libur, hari ini sebelum jam 12 ke Lokungji, ke lebor departemen. Lapor permasalahan sampean, terus nanti habis libur pulang lagi. Ya, saya sudah tidak nyaman gitu loh. Tapi kalau sampean mau meninggalkan rumah hari ini juga, sampean harus bayar majikan 1 bulan gaji. Nah, perkara gaji yang belum dibayar, nanti lebor yang akan bantu sampean untuk menyelesaikan. Jadi nggak bisa pakai uangnya aku nggak usah kamu gaji, kan nggak begitu aturannya. Iya. Sampean paham yang aku ngomongin Mbak? Aku ini nggak marah. Ya? Iya. Aku ngomong nggak marah, tapi biar sampean itu sadar, nggak panik. Nggak tolak-tolak kiri wetengan, aku kudu piye, aku udah stres. Nah, Yes. sampean harus ambil nafas. Sampean harus tenang. Aku ngerti sampean sudah sumpek, sudah jutek. Tapi sampean harus bisa berpikir. Buat kebaikannya sampean. Bisa dipahami nggak? Iya. Iya. Saya kasih tahu sekali lagi. Kalau sampean mau pergi, telepon polisi. Kalau mau pergi hari itu juga, telepon polisi, oke? Jadikan polisi sebagai... Dengerin aku ngomong. Dengerin aku ngomong dulu. Gantian kita ngomong. Oke? Kalau sampean mau keluar hari ini, sampean telepon polisi, polisi datang ceritakan semuanya. Tapi kalau sampean mau cara yang lebih lagi, nggak kesro, sampean ke lebor hari ini. Ya, sampean ke lebor hari ini, minta penjelasan sama lebor, mengeluh sama lebor, nanti lebor akan melakukan apa ke majikan sampean. Dan sampean harus masih pulang, jangan khawatir. Iya. Ya. Oke, Mas. Iya. Kalau terus, maaf, ini hari ini saya libur, terus disuruh nyuci bajunya, itu gimana? Saya kerjain atau enggak? Yo terserah sampean, nek sampean gak seneng ya udah aku libur, aku pergi aja gitu loh. Ya, berarti saya kata kucing itu ya.
Apa? Saya ke Tai Kusing sekarang ya. Ya, kalau Kongji sekarang jam berapa ya? Iya. Di Hong Kong jam 8 nah. Ya. Jam 9. Jam, Jam 9 udah buka itu, jam 9, jam 10 udah buka. ya. Sampean bawa berkas-berkas Oke. ya. Ya. Tetap tenang ya, tetap tenang ya. Jangan panik, oke? Iya Mas, makasih Mas. Oke, semangat ya. Nanti telepon-telepon Ya, lagi nek makasih. bingung. Moga-moga bisa Ya, tak Mas. angkat. Soalnya hari ini aku agak sibuk, oke? Oke Mas, makasih. Ye, sehat selalu, matur sembah nuwun. Oke. Ya, makasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, inilah kepanikan ya. Sekali lagi saya bilang sama teman-teman semuanya ya. Dia sudah panik, dia sudah galau, dia sudah jutek, dia sudah mumet dase ya. Kalau sudah panik, jutek, mumet dase ya, tetap berpikir yang baik ya. Tetap berpikir yang jernih. Tetap konsentrasi ya. Jangan sampai kepanikan, kejudekan itu membuat kita itu jadi ngawur ya. Aku ngerti dari suaranya dia gini dan ABCD. Tapi bagaimana aku harus bisa membantu? Aku bukan marah ya, aku bukan teriak-teriak. Tapi nenangin dia itu harus dengan cara yang seperti itu gitu. Cara saya menenangkan mereka, aku nggak bisa pelan-pelan. Kalau aku jadi orangnya panik, bingung, bla 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 bla, tak ketok kepalanya dulu. Setelah diketok kepalanya dia sadar, bangun-bangun, nah, baru. Itu tipe ya. Boleh jadi evaluasi, silahkan kalian komen-komen semuanya apa yang harus saya lakukan. Tapi begitulah cara saya menyampaikan kepada teman yang lagi panik dan lagi galau, lagi bimbang ya. Sekali lagi mikirlah dan berpikirlah, ambil nafas dalam-dalam ya. Karena saya tidak di Hong Kong, saya tidak bisa membantu mengantarkan. Walaupun mengantarkan pun saya hanya bisa duduk dan lihat. Ya, kalian harus berjuang atas diri kalian sendiri. Saya hanya memberikan dukungan, semangat, dan motivasi saja. Tetap kalian sendiri juga yang akan mengeksekusinya atau menjalankannya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.